Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Presiden boleh kampanye dan memihak telah memunculkan kegaduhan. Lalu apakah pernyataan tersebut berpotensi melanggar sumpah Presiden yang seharusnya netral dan apa implikasinya bagi netralitas aparat negara lainnya? Kita akan membahasnya bersama peneliti Perludem Ihsan Maulana. Selamat sore Mas Ihsan. Ya, selamat sore Mas Resi. Baik, Mas Ihsan dengan Reza di studio. Mas Ihsan, apa pendapat dari Perludem atau apa pandangan Perludem sebenarnya urgensi dari pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye, boleh berpihak dengan waktu pemilu tinggal sekitar 20 hari lagi. Apa implikasinya ke depan dengan pernyataan Presiden Jokowi itu, Mas Ihsan? Ya, Mas Reza, kalau kami di Perludem melihat ya, pernyataan Jokowi soal presiden dan menteri yang dapat berpihak, itu sangat potensi jadi pembenar kecurangan pemilu oleh pejabat dan aparatur negara. Khususnya berkaitan dengan netralitas dan keberpihakan yang itu dijaga betul sebetulnya di dalam Undang-Undang Pemilu. Apalagi publik tahu bahwa di pemilu 2024 salah satu kontestan untuk pemilu presiden itu adalah putra dari Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang akan berkontestasi. Jadi ada persoalan sebetulnya dari statement yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Padahal Undang-Undang Pemilu itu menjaga ya supaya netralitas ASN itu menjadi satu kunci bagaimana penyelenggaraan pemilu yang jujur, fair, dan demokratis. Bagi Perludem, apakah Presiden perlu mencabut ucapannya itu? Apakah memang sudah cukup keterangan yang disampaikan oleh Istana untuk meluruskan hal itu, Mas Ihsan? Ya, kami di Perludem kemarin juga sudah bersikap ya, bahwa Presiden Jokowi harus sesegera mungkin menarik pernyataan bahwa Presiden dan Menteri itu boleh berpihak. Karena Presiden hanya memaknai pasal 281 Undang-Undang Pemilu. Padahal ada pasal 282 dan pasal 283 Undang-Undang Pemilu yang mengharuskan pejabat negara itu tidak boleh membuat keputusan ya yang menguntungkan salah satu capres-cawapres atau peserta pemilu, dan juga bahkan tidak boleh melakukan kegiatan yang itu merupakan bagian dari kampanye. Bahkan kalau kami di Perludem bukan hanya mendesak Presiden Jokowi untuk menarik pernyataannya, tetapi juga kami mendesak Bawaslu untuk secara tegas bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan. Bagaimana bisa seorang kepala negara, kepala pemerintahan tidak dalam konteks cuti kampanye dan menggunakan fasilitas negara menyampaikan sikap-sikap yang mendorong supaya ya ada ketidaknetralan bagi pejabat negara. Nah, ini kami mendorong itu. Jadi pertama, Presiden Jokowi harus menarik ucapan yang telah disampaikan, dan kedua, Bawaslu perlu menindaklanjuti itu dengan melakukan klarifikasi dan kajian. Oke, artinya memang Bawaslu di sini menurut Anda harus lebih tegas begitu ya terkait dengan pelanggaran pemilu yang terjadi sejauh ini, Mas Ihsan? Ya betul, Bawaslu harus bertindak karena ucapan Presiden Jokowi itu sudah menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan publik ya, khususnya soal bagaimana nanti aparat negara bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Dan itu menjadi ranah dan tugas kewenangan dari Bawaslu. Dia harus mengawasi, selain mengawasi, menindaklanjuti apakah memang ucapan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi berpotensi melanggar apa yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu, dan itu menjadi tugas mereka. Dengan Presiden tadi menyebut bahwa undang-undang memang memperbolehkan Presiden memihak dan kampanye asalkan cuti begitu ya, Mas Ihsan. Ini sebenarnya teknisnya seperti ini, seperti apa? Apakah memang sesederhana ini pada prakteknya? Apakah ada yang menjamin bahwa ketika Presiden dan juga para pembantu negara ini melakukan kampanye tidak menggunakan fasilitas negara, Mas Ihsan? Iya, kalau kita lihat kan statementnya Pak Jokowi tadi saya sampaikan hanya merujuk pada satu pasal ya di dalam Undang-Undang Pemilu, dan sepertinya Pak Jokowi masih merasa dia seorang petahana. Jadi hanya membaca pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Yaitu kalau dia mau kampanye, dia cukup cuti ya di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya. Tapi padahal ketika Presiden Jokowi hari ini kondisinya dia bukan merupakan seorang petahana dan ada potensi konflik kepentingan karena anaknya menjadi calon wakil presiden, maka Jokowi harusnya melihat ada ketentuan pasal 282 Undang-Undang Pemilu yang bilang bahwa pejabat negara itu tidak boleh membuat satu tindakan atau keputusan yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu peserta. Pertanyaannya, sekalipun misalnya Pak Jokowi cuti,
potensi ketika dia sampaikan bahwa boleh memihak dan berpihak. Nah, siapa yang bisa jamin bahwa tidak ada ya kebijakan atau keputusan yang dibuat itu tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Padahal konsep yang catut oleh Pak Jokowi adalah pasal 281. Sedangkan kalau kita lihat pasal 282 soal membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, itu tidak hanya bisa dilihat dari cuti atau tidaknya seorang presiden. Lain itu kita bisa lihat juga Mas di pasal 283 ya, bahwa pejabat negara itu dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu yang jangka waktunya bahkan cukup panjang Undang-Undang Pemilu mengatur. Sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Jadi harusnya rambu-rambu itu dipatuhi. Jadi jangan hanya melihat pasal 281, presiden hanya cukup cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi ada 282 dan 283 yang harusnya menjadi pegangan dan netralitas yang dijaga oleh Presiden Jokowi. Karena ketika Presiden berucap, implikasinya tidak hanya melekat kepada dirinya, tetapi juga kepada para menteri atau pejabat negara lain yang di bawah dari kewenangan Presiden. Misalnya kita bilang ada TNI Polri, yang kita tahu bahwa keberpihakan TNI Polri kepada salah satu capres-cawapres atau peserta pemilu itu sangat dilarang. Undang-undang pemilu bahkan menjaga netralitas TNI Polri dengan tidak memberikan hak pilih, begitu ya, termasuk juga kepada ASN. Nah, hal-hal seperti ini rasanya yang perlu dilihat ya. Jadi tidak hanya sekedar bahwa menyampaikan presiden boleh berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara, sepanjang cuti. Jadi itu sangat sempit sekali pemaknaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Karena sebelumnya Mas Ihsan kita tahu ya bagaimana Presiden Jokowi itu sering mengatakan bahwa dirinya netral di berbagai kesempatan dan juga para bawahannya TNI, Polri, ASN itu juga harus netral. Tapi ini kan tinggal dalam hitungan hari lagi, dalam sekitar 20 hari lagi menjelang pencoblosan pada 14 Februari nanti. Presiden tiba-tiba mengatakan bahwa presiden itu bisa berpihak dan bisa melakukan kampanye begitu Mas Ihsan. Ini kalau Perludem melihat secara utuh ini urgensinya apa? Apalagi tadi memang dari konstruksi hukum Undang-Undang Pemilu itu memang menurut Perludem mungkin Presiden Jokowi hanya melihat sepotong-sepotong begitu kan, tapi tidak secara keseluruhan. Apa yang menjadi concern dari Perludem? Ya tentu simbol atau apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pasti akan berkaitan dengan pengaruh elektabilitas Presiden Jokowi misalnya untuk mendukung ya elektabilitas salah satu pasangan capres-cawapres. Tetapi yang dikhawatirkan adalah ketika Presiden menyampaikan bahwa aparatur negara, TNI, Polri, ASN harus netral saja, ada banyak laporan, dugaan pelanggaran, tindak pidana pemilu yang dilaporkan kepada Bawaslu. Nah ini kami agak khawatir nih, apalagi pasca Presiden Jokowi sampaikan bahwa Presiden boleh berpihak dan juga berkampanye, jangan sampai nanti pelaporan soal pelanggaran tindak pidana pemilu misalnya ya kepada Bawaslu akan semakin meningkat. Tentu pasti ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi. Kenapa sampai akhirnya dia merubah sikap dari yang sebelumnya menyampaikan kepada publik Presiden begitu ya, pejabat negara, pejabat pemerintah daerah harus netral, yang kemudian tiba-tiba dalam masa kampanye rapat umum dia berubah sikap begitu ya, menyampaikan bahwa Presiden boleh berpihak dan melakukan kampanye. Tentu itu merupakan gestur simbol yang ingin disampaikan bahwa Presiden mendukung salah satu pasangan calon. Dan lagi-lagi untuk mengklarifikasi ini Bawaslu perlu menindaklanjuti. Karena kalau ternyata dugaan dan juga keramaian yang ada di publik itu benar adanya ya bahwa Presiden tidak netral dan berpihak pada salah satu pasangan calon, maka harusnya ada sanksi yang diberikan oleh Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Baik, kita akan lihat seperti apa langkah-langkah Bawaslu dalam membuat pemilu jujur, adil dan juga berkualitas. Terima kasih peneliti Perludem Ihsan Maulana sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.